Tradisi itu. Tradisi. Nggak ada dalam Islam. Itu tradisi Pak Ustadz. Iya. Boleh dilakukan nggak Pak Ustadz? Ya, tergantung sih kebiasaan masyarakat seperti apa. Kalau masyarakat kita tuh merasa, oh ini membantu banget kami bangun sahur. Dan mereka tidak terganggu dengan anak-anak yang gendang-gendangan dan segala macam itu. Tapi kalau yang sesuai dengan syariat sebenarnya tidak ada. Sesuai dengan syariat nggak ada Pak? Nggak ada. Paling sering waktu saya non muslim dulu Pak Ustadz ya, berhenti Pak Ustadz, terus berhentinya di rumah non muslim Pak Ustadz, digede-gedein. Sumpah, di rumah non muslim tapi digede-gedein kayak gitu ya. Sahur. Itu gimana Pak Ustadz? Ya itu tidak boleh harusnya. Gak boleh Pak Ustadz. Nggak boleh ya. Karena dalam Islam itu tidak boleh mengganggu ahli zimma namanya. Ahli zimma itu kan orang non muslim di bawah naungan pemerintah Islam dan perdamaian dengan kaum muslimin. Tidak boleh. Dalam sebuah riwayat itu kata Nabi Muhammad SAW begini, man ada zimmian kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang mengganggu zimmi, orang kafir yang tidak punya masalah dengan umat Islam, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Oh. Jadi tidak boleh kita ganggu. Ini non muslim, matiin aja lampunya. Ini non muslim, ambil aja. Atau ganggu aja, nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Mereka juga punya hak, sebagaimana umat Islam punya hak. Cuma memang dalam hal ritual ibadah, maka lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Tapi masalah hal-hal mengganggu tidak boleh. Tidak boleh orang muslim itu sengaja mengganggu. Makanya dokter lihatlah secara fakta lapangan ya, dan data lapangan itu. Di negara yang mayoritas muslim, pasti non muslim aman-aman aja. Indonesia, Malaysia, Brunei. Oke, non muslim jalan aja. Mereka buka usaha, mereka segala macam. Bahkan kadang-kadang mereka dominasi. Baik perekonomian. Tidak ada. Karena umat Islam memang tidak dibolehkan mengganggu mereka. Dan itu umat Islam paham itu. Aslinya seperti itu Pak Ustadz. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kita bangunin orang, itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya Pak Ustadz? Ya tadi saya bilang kembali kepada tradisi. Gitu kan. Kalau tradisi orang di sekitar situ, kayak di satu perkampungan, mereka tuh merasa, kita sepakat deh. Misalnya satu kampung ada 100 kakak, 200 kakak tuh sepakat. Kayaknya anak-anak muda kita ini biar mereka ada aktivitas daripada mereka begadang kosong. Udah mereka bangunin kita sahur deh. Terus mereka sepakat tuh, oke diiklanin di kampung itu, nanti yang regu A dibentuk akan bangunin sahur hari ini, regu B besok, regu C gini-gini, misal contoh, dan mereka sepakat. Dan ada tata cara yang mereka lakukan selama tidak ada pelanggaran agama, oke saya. Tapi kalau itu inisiatif individual atau hanya beberapa orang, dan orang kebanyakan masih terganggu, jangan, tidak boleh. Oke. Karena memang tidak ada dalam Islam itu, tidak ada syaratnya, Nabi bilang ayo bangunkan orang sahur, gak ada begitu. Nggak ada. Ini di daerah ya, kalau di Jakarta nggak bisa karena gedung-gedungnya tinggi kan, apalagi apartemen kan, ya teriak sahur juga nggak ada yang dengar di atas sana.